Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nurhaziza dengan belakang NIM 205 kelas PAB 2024E. Di sini saya akan menguji data dengan menggunakan metode MANOVA yang bertujuan untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kinerja. Pertama-tama di sini ada 3 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada demokratis, yang kedua ada otoriter, dan yang ketiga ada laissez-faire. Nah, selanjutnya ini kita kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama demokratis kita beri gaya 1, otoriter kita beri gaya 2, dan laissez-faire kita beri gaya 3. Selanjutnya untuk penginputan data di program SPSS, teman-teman bisa menyusun data seperti ini. Mulai urut dari gaya pertama, gaya kedua, dan gaya ketiga. Selanjutnya kita masuk ke SPSS. Pertama kita menuju ke variabel view. Yang pertama ada nama, 1 kepuasan, 2 kinerja, 3 gaya. Nah, bagian desimal yang awalnya 2 kita rubah menjadi 0 semua. Untuk label, yang pertama bisa dinamai kepuasan kerja karyawan, yang kedua kinerja karyawan, dan yang ketiga gaya kepemimpinan. Di bagian value, untuk gaya kita rubah menjadi pertama ada value pertama, ada demokratis, value kedua ada otoriter, dan value ketiga ada laissez-faire. Lalu kita pencet OK. Selanjutnya di bagian measure, untuk nomor 1 dan 2 kita atur ke scale, dan yang terakhir kita rubah menjadi nominal. Lalu selanjutnya kita masuk ke data view. Kita masukkan data ini tadi ke bagian data view. Selanjutnya yang pertama kita klik ke bagian analyze, lalu di general linear model masuk ke multivariate. Nah, untuk bagian dependent, kepuasan kinerja masuk ke bagian dependent. Yang gaya kepemimpinan ini masuk ke bagian fix factor. Lalu kita pencet ke bagian post hoc. Untuk gaya kita masukkan ke dalam post hoc test for, dan di equal variant assume itu yang dicentang di bagian Bonferroni dan James-Howell. Lalu kita pencet continue, dan di bagian option untuk gaya kita masukkan di display main for, dan di bagian display kita centang yang di descriptive statis dan homogeneity test. Lalu kita pencet continue dan kita klik OK. Nah, setelah output sudah keluar, tabel pertama yang perlu kita interpretasikan yaitu tabel uji deskriptif statis, yang dimana yang dibaca hanya di bagian main atau rata-rata. Di sini kepuasan kerja karyawan yang menggunakan gaya kepemimpinan demokratis mempunyai rata-rata 572,50, otoriter 571,10, laissez-faire mempunyai rata-rata 584,00. Untuk kinerja karyawan menggunakan gaya kepemimpinan demokratis mempunyai rata-rata 539,35, otoriter 540,70, dan laissez-faire mempunyai rata-rata 541. Tabel kedua yang perlu kita interpretasikan yaitu tabel uji levels of equality of error variance, yang dimana jika nilai sig kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa varian data tidak homogen. Dan jika nilai sig lebih dari 0,5, maka bisa disimpulkan bahwa varian data merupakan homogen. Di sini kepuasan kerja karyawan mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Yang berarti bahwa varian data tersebut tidak homogen. Maka lanjut uji yang digunakan yaitu James-Howell. Dan untuk kinerja karyawan mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa varian data bersifat homogen. Maka lanjut uji yang digunakan yaitu Bonferroni. Tabel ketiga yang perlu kita interpretasikan yaitu tabel uji
multivariate test, yang dimana untuk tabel acuan dalam uji MANOVA, jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh secara signifikan, dan sebaliknya jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh secara signifikan. Nah, untuk bagian ini yang dibaca hanya di bagian kaya saja di nilai signifikan. Nah, ini bisa dilihat nilai signifikannya yaitu kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan ada pengaruh secara signifikan. Dan bisa diartikan ada pengaruh kelompok terhadap kepuasan dan kinerja karyawan secara signifikan. Selanjutnya, tabel keempat yang perlu kita interpretasikan yaitu tabel uji test of Batman. Nah, yang dibaca hanya di bagian short, yaitu di bagian kaya saja, dan di bagian dependent, yaitu di kepuasan kerja karyawan dan kinerja karyawan dan nilai signifikannya. Nah, untuk kaya, kepuasan kerja karyawan, nilai signifikannya adalah kurang dari 0,05. Maka bisa diartikan ada pengaruh secara signifikan. Nah, untuk kinerja karyawan, nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Yang bisa diartikan, maka tidak ada pengaruh secara signifikan. Selanjutnya, tabel terakhir yang perlu kita interpretasikan yaitu tabel uji multiple comparisons yang di bagian post hoc test atau kayak kepemimpinan. Nah, ini bisa dilihat di bagian dependent variabel kepuasan kerja karyawan tadi menggunakan Gemsowel. Dan di bagian dependent variabel kinerja karyawan menggunakan uji Bonferroni. Cara bacanya yaitu demokratis versus otoriter mempunyai nilai signifikan sebesar 0,892, yaitu lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya, demokratis versus laissez-faire yang memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05, yang berarti terdapat pengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya di otoriter versus demokratis yang mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja. Untuk otoriter versus laissez-faire yang mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Yang berarti terdapat pengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya, laissez-faire versus demokratis yang memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat pengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya, laissez-faire versus otoriter yang mempunyai nilai 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05. Yang berarti terdapat pengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya, di bagian kinerja karyawan yang kita baca hanya di bagian Bonferroni, yaitu untuk gaya kepemimpinan demokratis versus otoriter, yang mempunyai nilai signifikan sebesar 1000, yang berarti lebih besar dari 0,05, yaitu tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya, demokratis versus laissez-faire, yang mempunyai nilai signifikan 0,958, yang mempunyai arti tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya di bagian otoriter versus demokratis yang mempunyai nilai signifikan 1000, yang berarti lebih besar daripada 0,05 dan tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya ada otoriter versus laissez-faire, yang berarti signifikannya lebih besar dari 0,05 dan mempunyai arti tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya ada laissez-faire
versus demokratis yang mempunyai nilai signifikan 0,958, yaitu lebih besar dari 0,05 yang mempunyai tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja. Dan terakhir ada laissez-faire versus otoriter yang mempunyai nilai signifikan 1000, yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja.